Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Yang terhormat Bapak Muhammad Junaidi selaku dosen mata ajar kewarganegaraan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di malam ini. Ada diskusi kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional anggota. Kelompok 7 terdiri dari Lailatul Widya Astuti dengan NIM 2010303052. Galuh Fadhilah Aulia NIM 202010300194. Adinda Putri Rahmawati NIM 2020103080. Suryanti NIM 202010300070. Putri Dwi Wahyu Handayani NIM 202010300111. Dan saya sendiri, Natasha Sari Dewi Damayanti, dengan NIM-nya 202010300177. Baik, saya Natasha selaku moderator dalam hal ini akan membimbing jalannya diskusi. Adapun rangkaian acara diskusi kali ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan kesimpulan dari diskusi ini. Kita langsung saja pada acara pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai diskusi kali ini. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok 7 yang akan dipresentasikan yang pertama oleh Saudari Lailatul Widya Astuti di slide 2-4, selanjutnya Galuh Fadhilah Aulia di slide 5-7, selanjutnya dipresentasikan oleh Saudari Adinda Putri Rahmawati di slide 8-10, selanjutnya Suryanti slide di 11-14, dan selanjutnya terakhir yaitu oleh Putri Dwi Wahyu Handayani di slide 15-17. Yang terakhir. Baik, selanjutnya untuk Saudari Lailatul Widya Astuti untuk dipersilahkan waktu dan tempatnya. Silakan. Akan mempresentasikan pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Next, Mbak. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik datang dari dalam maupun dari luar. Next.
Selanjutnya, sejarah ketahanan nasional. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Pada kalangan militer, Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bersama SESKOAD Sunardi 1997. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berhasil dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terhadap konsep kekuatan. Next, Mbak. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1979 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak yang membahayakan identitas. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Galuh. Ya, ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dalam suatu bangsa yang mencakup unsur ketangguhan, kemampuan, serta keuletan untuk mengembangkan suatu daya atau kekuatan nasional yang dapat digunakan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, hambatan, gangguan, maupun tantangan yang menyerang bangsa dan negara tersebut, baik dari luar maupun dalam, maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan serta mengancam kelangsungan hidup, identitas maupun integritas bangsa dan negara tersebut, serta segala daya dan upayanya dalam mencapai tujuan nasional. Adapun unsur ketahanan nasional terdiri dari 8, yaitu 1. Penduduk. Tanpa adanya penduduk, sebuah negara mustahil mencapai tujuan nasionalnya, karena sebuah bangsa pada dasarnya merupakan tujuan. 2. Wilayah. Tanpa adanya wilayah, negara dan bangsa identitasnya. 3. Sumber. 1. Senjata utama dalam serta menjaga harkat dan martabat suatu negara, terutama dari intervensi ideologi. Ideologi merupakan senjata sebuah negara yang menyatakan identitas dirinya dan lain yang menjadikannya unik. Politik merupakan sebuah cara untuk mencapai kebutuhan bersama di tengah keberagaman. Kebutuhan menimbulkan perpecahan. 6. Ekonomi. Ekonomi merupakan unsur ketahanan yang menopang keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. 7. Sosial budaya. Sosial budaya menyangkut identitas atau jati diri masyarakat yang membangun sebuah negara yang tanpanya sebuah negara akan kehilangan identitasnya sendiri. 8. Pertahanan dan keamanan. Kedua unsur ini memastikan bahwa sebuah negara dapat kondusif dari berbagai macam ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adinda Putri. Ya, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Sebelumnya kita perlu nasional. Macam-macam gatra ada 8. Yang pertama, gatra penduduk. Gatra penduduk suatu negara menentukan kekuatan negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi 2 hal berikut. 1. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. 2. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah.
Yang kedua, Gatra wilayah. Gatra wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi 1. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai. 2. Luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah yang sempit. 3. Posisi geografis, autonomis, dan geologis negara. 4. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah uninhabitable. Yang ketiga, Gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam, hewani, nabati, dan tambang. 2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Kontrol atas sumber daya alam. Yang keempat, Gatra di bidang ideologi. Ideologi menunggu ketahanan suatu bangsa, oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu 1. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang berkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. 2. Sebagai sarana persatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Yang ketiga, gaya di bidang politik. Politik menyelenggarakan bernegara sangat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara tinjau dari beberapa aspek seperti 1. Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. 2. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer. 3. Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan. 4. Susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Yang keenam, Gatra di bidang ekonomi. Gatra di bidang ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian distribusi kebutuhan warga negara. Yang ketujuh, Gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan dihadapi bangsa yang atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Yang ke-8, Gatra di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Next, Mbak. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dalam menciptakan sebuah perdamaian negara adalah 1. Menghargai keberagaman. Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok hanya akan terpelihara eksistensinya apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lainnya. 2. Dialog perdamaian. Dalam dialog perdamaian ini, sekali lagi, harapan dibebankan kepada para pemeluk-pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia. Next. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan keadilan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian yang hakiki adalah dengan melakukan upaya mengungkapkan
penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. 4. Melalui pendekatan kultural atau budaya. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus mengetahui budaya tiap masyarakat ataupun sebuah negara. 5. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan sosial dan ekonomi yang terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Next. 6. Melalui pendekatan politik. Melalui pendekatan politik, budaya, dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik dalam artinya ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dalam dunia. 7. Melalui pendekatan religius agama. Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kesejahteraan. Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan bertuhan atau harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yanti. Globalisasi dan ketahanan nasional. Next. Pengertian globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi biasa. Next. Globalisasi memiliki sifat mengancam yang menakutkan sebagaimana 2 kali Perang Dunia pada abad lalu yang dipicu oleh persaingan global untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Contohnya Amerika Serikat atas Irak yang telah berlangsung meskipun dibungkus dengan berbagai argumen. Next. Beberapa bentuk ancaman tersebut menurut doktrin Adhamtas Caturdharma Eka Karma meliputi 1. Ancaman di dalam negeri. Contoh berupa pemberontakan, subversi, kudeta, atau apapun namanya yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. 2. Ancaman dari luar. Secara fisik, infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan, kolonialisme, dan imperialisme serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Secara non-fisik bisa berwujud perang demikian, propaganda global, kehidupan yang bersentuhan dengan sensitivitas agama, ras, budaya, dan lain-lain. Next. Aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional terhadap globalisasi. Aspek pertama, sosial politik yang terpengaruh globalisasi. Aspek kedua, dalam kehidupan tatanan nasional akan dipengaruhi secara langsung juga dengan globalisasi. Aspek ketiga, apabila kebijakan-kebijakan pemerintah salah, maka globalisasi akan memperlemah ketahanan nasional. Next. Faktor terjadinya globalisasi. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. 2. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek. 3. Kerjasama regional dan internasional kehidupan berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara. Next. Globalisasi terhadap ketahanan nasional. Dampak globalisasi terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi
ada dua, globalisasi ekonomi dan globalisasi sosial budaya. Globalisasi ekonomi meningkatkan devisa negara. Secara sosial budaya kita dapat meniru pola pikir yang baik bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Dampak negatif globalisasi ada dua, ideologi bangsa dan aspek ekonomi. Ideologi bangsa, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berupa arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dwi. Analisa kasus tentang pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya. Peran kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi daripada kultural atau budaya dapat dikatakan merugikan suatu perkembangan kebudayaan. Jennifer Lindsay 1995 dalam bukunya yang berjudul Cultural Policy and the Performing Arts in South Asia mengungkapkan kebijakan kultural di Asia Tenggara dan merusak seni-seni pertunjukan tradisional, baik melalui campur tangan, penanganan yang berlebihan, kebijakan tanpa arah, dan tidak ada perhatian yang diberikan pemerintah kepada kultural atau konteks kultural. Next. Dalam pengamatan yang lebih sempit dapat kita melihat tingkah laku aparat pemerintah dalam menangani perkembangan kesenian rakyat, di mana banyaknya campur tangan dalam menentukan objek dan berusaha merubah agar sesuai dengan tuntunan pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, arti dari kesenian rakyat itu sendiri menjadi hambar dan tidak ada rasa seninya lagi. Melihat kecenderungan tersebut, aparat pemerintah telah menjadikan para seniman dipandang sebagai objek pembangunan dan diminta untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan simbol-simbol pembangunan. Saja mengabaikan masalah pemeliharaan dan pengembangan kesenian secara murni, dalam arti benar-benar didukung oleh nilai seni yang mendalam dan bukan sekedar hanya dijadikan model saja dalam pembangunan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Natasha. Ya, baik, terima kasih. Ini dari kelompok 7. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok 7, dan mari kita tutup sesi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Junaidi selaku dosen ajar kewarganegaraan dan teman-teman semua atas partisipasi aktifnya, dan saya juga memohon maaf jika saya dari kelompok 7 ada kesalahan dan kurang jelas penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya sekian, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.